pertanyaannya adalah kira-kira emiten-emiten apa aja yang memang potensinya itu mengalami kenaikan, terus juga terlihat bahwa dari sisi pemegang saham pengendalinya itu terus belanja sahamnya, potensi mau bagiin dividen juga. Nah, ini ada beberapa yang sebenarnya ini emiten sering kita bahas ya sebenarnya my friends ya. Ini yang datang dari grupnya MTech. Jadi saya mau bahas yang pertama dari si SCMA-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya berdasarkan informasi yang terakhir sudah ada jadwal KUM sama ex dividennya. Jadi kalau misalnya my friends lihat KUM dividen itu akan tanggal 7 Mei dan ex dividen tanggal 8 Mei. Jadi kalau dilihat dari sekarang Rp18 per lembar saham, kurang lebih dividen yield itu sekitar 8,8%. Jadi sampai tanggal 7 Mei ini seharusnya tendensinya akan lebih positif ya buat si SMA. Tapi pas nanti tanggal 8 Mei jangan kaget kalau tiba-tiba nanti turun sebesar Rp18 sebesar jumlah dividennya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi nggak cuma itu my friends, ada hal lagi yang menarik kalau kita sering bahas beberapa kali SMA itu adalah salah satu emiten yang saham pengendalinya terus beli sahamnya. Ini kalau saya buka keterbukaan informasi, oke, kalau my friends perhatiin, berdasarkan keterbukaan informasinya SCMA, ini per tanggal 31 Maret, my friends bisa lihat bahwa untuk pemegang saham yang memang jumlahnya itu cukup besar, ini ada penambahan sekitar 4,93%. Nanti kalau misalnya ini muncul, my friends bisa lihat nih. Oke, ini 4,93%. Ini ada pembelian dari PT Elang Cakra Arena nih. Jadi kalau misalnya my friends lihat PT Elang Cakra Arena ini siapa? Ternyata kalau kita telisik lagi, ini ternyata 99 kepemilikannya dimiliki oleh Elang Mahkota atau si MTech ini sendiri. Jadi kita mungkin udah lama kok nggak dengar ya si MTech ini belanja saham SMA. Ternyata melalui Elang Cakra Arenanya itu ada penambahan sebesar 4,93%. Dan fakta yang menariknya juga adalah jumlah free float-nya atau saham yang beredar di masyarakatnya, kalau kita lihat di bulan sebelumnya itu ada di angka sekitar 22,85%, sekarang angkanya berada di angka 16,75%. Jadi jumlah free float-nya ini menurun secara signifikan. Jadi kalau dilihat nggak cuma ada aksi korporasi dari sisi pembagian dividen, tapi dari sisi saham pengendali, pemegang saham pengendali ini terus masih belanja sahamnya SMA. Jadi harusnya momentumnya masih positif ya untuk si SMA. Next-nya, ini adalah induknya si SMA sendiri nih. Jadi kita tahu bahwa MTech juga akan memberikan dividen, tapi jadwalnya ini belum rilis ya. Jumlah dividennya itu sebesar Rp33 per lembar saham. Dengan harga saat ini itu artinya dividen yieldnya sebesar 5,6%. Tapi yang mau saya angkat di sini narasinya adalah narasinya Superbank nih my friends. Jadi kalau misalnya berdasarkan keterbukaan informasi dari websitenya Superbank, my friends bisa download di sini. Ini jadi bukan informasi yang kita ada-adakan ya. Jadi di websitenya, my friends bisa lihat di bagian hubungan investor, di bagian laporan keuangan, di bagian triwulannya. Ini ada informasi bahwa Superbank mengawali tahun 2025 dengan kinerja dan pertumbuhan yang solid, di mana di kuartal 1 2025 bank berhasil mencatatkan laba bersih kurang dari setahun peluncuran. Jadi ini salah satu berita yang sangat positif banget buat Superbank karena dia bank digital kurang dari setahun tapi sudah mencatatkan laba bersih ya. Jadi ini harusnya impact-nya akan besar ke valuasi dan impact-nya akan besar ke si MTech itu sendiri. Jadi ini harusnya momentumnya akan positif buat MTech. Nah, itu kurang lebih mungkin ide buat hari ini my friends. Saya kembalikan lagi ke you.